Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Yunita, mahasiswa PGMI 6 UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi pramuka yang berjudul Api Unggun. Api unggun. Api unggun adalah api yang sengaja dinyalakan di luar ruangan menggunakan bahan bakar berupa kayu, ranting, dahan, jemari, atau daun kering. Api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya di malam hari. Tujuan diselenggarakan api unggun adalah untuk mendidik sehingga menumbuhkan keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri melalui cara berpentas. Api unggun dapat diikuti oleh pramuka, penggalang, dan pendega, sedangkan pramuka siaga tidak diperbolehkan mengikuti api unggun karena faktor sebagai berikut. 1. Cuaca malam hari di alam terbuka sangat rawan bagi kesehatan anak usia siaga. 2. Anak usia siaga belum mampu mengendalikan diri sehingga sangat mengkhawatirkan bila mengikuti api unggun. Selanjutnya, nilai pendidikan api unggun. 1. Mempererat persaudaraan. 2. Memupuk kerjasama atau gotong royong. 3. Menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. 4. Membuat suasana kegembira dan kebebasan. 5. Mengembangkan bakat dan kreativitas. 6. Memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan api unggun. 1. Tempat diselenggarakan api unggun ialah medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanahnya kering dan permukaan rata. 2. Bila unggun dilakukan di lapangan yang berumput yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan sebagai tempat api unggun, rumputnya dipindah lebih dahulu untuk ditanam kembali sesudah api unggun. 3. Setelah api unggun tidak boleh terlihat bekas adanya sisa kayu dan api harus dipindah pada tempat harus bersih kembali. 4. Tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, macam-macam bentuk api unggun. 1. Bentuk piramida segitiga. Bentuk api unggun ini memiliki rongga di tengah yang bertujuan untuk tempat menempatkan bahan bakar yang mudah terbakar seperti kertas, daun kering, atau minyak tanah sebagai nyala awal api. Api unggun biasanya membutuhkan pengikat dari kawar agar tumbuh kayu tidak roboh. 2. Bentuk piramida segi 4. Bentuk api unggun ini cara penyusun dan berbentuk sama dengan bentuk piramida segitiga, tetapi bentuk penyusunan berupa kotak atau segi 4. Semakin ke atas semakin runcing serta posisi kartu ditidurkan. Yang ketiga, bentuk pagoda tegak. Bentuk api unggun ini api unggun campuran, maksudnya kayu yang digunakan pada penyusunan api unggun ini terdiri atas kayu kering dan kayu basah. Kayu yang masih berfungsi sebagai gawang atau tiang penyangga, sedangkan kayu yang kering yang disandarkan. Caranya adalah taruh serabut atau benda yang mudah terbakar pada rongga tumpukan kayu tersebut, kemudian nyalakan. Yang keempat, bentuk pagoda roboh. Bentuk api unggun ini adalah bentuk yang paling sederhana karena penyusunannya yang gampang. Caranya cukup tersusun kayu bakar berjejer dan membuat lingkaran dengan tujuan kayu bertemu di tengah. Bentuk pagoda roboh ini bila mana bentuk dan panjang kayu tidak sama. Selanjutnya, yang kelima, bentuk kursi. Penyusunan api unggun ini mudah gampang. Cukup untuk kesabaran dalam penyusunan. Caranya, 2 kayu basah dipanjangkan agak jauh dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemacang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah penyusun kayu-kayu hingga membentuk kursi. Dan adapun selanjutnya acara api unggun. Pada acara api unggun, peserta didik menciptakan suasana kegembiraan dengan jalan menampilkan kreasi seni berupa musik, gerak dan lagu, lawakan dan sandiwara, fragmen dan lain-lain. Pembina pramuka yang mengikuti acara api unggun hendaklah
ikut menciptakan suasana kegembiraan selama acara Api Unggun berlangsung. Untuk kelancaran pelaksanaan Api Unggun, perlu dibentuk tim pelaksanaan yang bertugas mempersiapkan mengatur jalannya acara Api Unggun dan mengadakan pembenahan kembali tempat Api Unggun setelah acara selesai. Api Unggun sebagai kegiatan di alam terbuka yang dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik, sehingga kiranya tepat bila Api Unggun dinyalakan sebagai alat pendidik. Penyelenggaraan Api Unggun dapat diprogramkan secara terbuka di gugus depan maupun di kuartir ranting. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.